Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan renungan harian Minggu 28 Maret tahun 2021 yang berjudul Sengsara Menuju Kemenangan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Palma, sebuah peringatan masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia dikorbankan dan bangkit pada hari ketiga. Pada perayaan Minggu Palma ini, umat membawa atau memegang daun palem. Menurut Alkitab, pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu mengalasi jalan di Yerusalem dengan daun palem sebelum Tuhan Yesus memasuki wilayah tersebut. Mengalasi jalan dengan daun palem adalah kebiasaan yang dilakukan bagi orang yang berkedudukan tinggi pada zaman itu. Masuknya Tuhan Yesus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa sebab terjadinya sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka Pekan Suci yang berfokus pada pekan terakhir Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Perayaan Minggu Palma ini adalah sebuah peristiwa iman yang sangat istimewa karena sebagai pembuka Pekan Suci sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kematian di kayu salib. Cabang pohon palem juga menjadi tanda kemenangan pada zaman Romawi, sehingga mereka melambaikan daun palem untuk merayakan kemenangan. Dalam peringatan Minggu Palma ini, umat diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih, dalam liturgi Minggu Palma, kita menemukan dua kisah yang bertolak belakang. Pertama, kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan sorak-sorai ketika memasuki kota Yerusalem. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun setelah itu, kita mendengar bacaan Injil yang mengisahkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang berbalik sikap dengan menghujat Tuhan Yesus sambil berkata, "Salibkanlah Dia." Bahkan mereka lebih memilih seorang penjahat yang bernama Barabas untuk dibebaskan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mendengar dan membaca kisah sengsara Tuhan Yesus, kita diingatkan tentang siapa kita yang merupakan para pendosa yang telah ikut menyalibkan Dia. Namun melalui sengsaranya, kita juga menerima pengampunan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara-saudari terkasih, secara khusus dalam kisah sengsara Tuhan Yesus, Ia berdoa di Taman Getsemani, memohon kekuatan dalam menghadapi situasi terburuk. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus memohon kepada Bapanya untuk menjauhkan piala sengsara itu daripadanya. Dalam doanya, Ia memperoleh kekuatan untuk menghadapi sengsaranya itu, sehingga Ia sanggup berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi." Tuhan Yesus meninggalkan suatu teladan yang baik bagi kita. Tuhan Yesus melewati pengalaman sengsara menuju kemenangan karena melakukan kehendak Bapanya. Doa membantu Tuhan Yesus menemukan kehendak Bapa
dan menghadapi sengsaranya. Doa juga akan membantu dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan kita. Marilah kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat kepada kehendak Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya kepada kehendak Bapa membawa ia kepada kemenangan dan kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, kami dibawa kepada ketaatan dan pendamaian-Mu dengan kami semakin dekat. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.